Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi dengan video saya. Nah, kali ini saya akan membawakan materi tentang pemecahan masalah. Berikut penjelasannya, check it out. Pengertian masalah merupakan sebuah kata yang sering terdengar oleh kita. Namun sesuatu menjadi masalah tergantung bagaimana seseorang mendapatkan masalah tersebut sesuai kemampuannya. Masalah yang diberikan harus mampu diamati dari berbagai sudut pandang sehingga akan dapat diketahui prinsip dari sebuah masalah itu. Menurut Polya, mengungkapkan bahwa pemecahan masalah merupakan kegiatan yang dilakukan dengan mengubah cara pandang seseorang terhadap masalah untuk mengidentifikasi masalah dan selanjutnya memutuskan cara penyelesaian masalah. Menurutnya, solusi yang diberikan tidak hanya merupakan jawaban untuk memecahkan masalah, tetapi juga memuat prosedur yang harus dilakukan untuk mendapatkan jawaban. Untuk itu, pemberi jawaban harus memberi langkah-langkah penyelesaian secara detail. Nah, ada 4 yang harus dilakukan siswa untuk menyelesaikan masalah yang diberikan, yaitu 1. Memahami masalah, 2. Merencanakan cara penyelesaiannya, 3. Melaksanakan perencanaan yang telah dibuat, 4. Melihat kembali proses yang dilakukan. Selanjutnya, kita akan membahas soal non-rutin adalah bentuk soal yang untuk menyelesaikannya diperlukan pemikiran lebih lanjut karena prosedurnya tidak sejelas atau tidak sama dengan prosedur yang dipelajari di kelas. Dengan kata lain, soal non-rutin menyajikan situasi yang baru yang belum pernah dijumpai oleh siswa sebelumnya. Contoh soal non-rutin yaitu tentukanlah 2 suku berikutnya dari barisan 2, 4, 6. Jawaban siswa mungkin 8, 10. Namun, apabila didiskusikan lebih lanjut, maka dapat mengundang jawaban 10, 16, yaitu dapat menjumlahkan tiap 2 suku berurutan. Dapat pula jawabannya 4 dan 2 apabila berpikir menggunakan kesimetrian. Nah, ini adalah strategi pemecahan masalah dari Polya. Pertama, memahami masalah. Pernyataan verbal dari masalah harus dipenuhi terlebih dahulu. Soal dipenuhi terlebih dahulu dengan cara dibaca sampai memahami maksudnya. Setelah itu, tutor menuliskan apa saja yang diketahui dalam soal. Kedua, menentukan rencana. Tutor menyusun kerangka pemecahan masalah di papan tulis untuk menemukan jawabannya. Siswa lalu mencatat di kertas. Ketiga, melaksanakan rencana. Langkah-langkah yang telah disusun oleh tutor di papan tulis kemudian dikerjakan oleh siswa di samping soal yang ada di kertas. Yang keempat, melihat kembali. Jawaban yang telah ditemukan oleh siswa biasanya langsung ditanyakan kepada tutor, sudah betul atau belum. Kalau jawabannya sudah betul, dia melanjutkan mengerjakan soal berikutnya. Kita masuk ke contoh soal ya. Nomor 1, suhu di dalam ruangan AC sebelumnya dihidupkan 40 derajat Celcius. Setelah dihidupkan, suhunya turun 3 derajat Celcius setiap 10 menit. Berapakah suhu di dalam ruangan AC setelah 30 menit? Nah, alternatif solusinya atau penyelesaiannya, permasalahan ini menyatakan bahwa setiap 10 menit suhu dalam ruangan ber-AC turun 3 derajat Celcius. Berarti setelah 20 menit suhunya turun menjadi 3 derajat Celcius ditambah 3 derajat Celcius sama dengan 2 derajat dikali 3 derajat Celcius. Karena 20 menit sama dengan 2 dikali 10 menit, itu artinya bahwa setiap kelipatan 10 menit, maka suhunya turun sebanyak hasil kelipatan 10 menit dengan 3 derajat Celcius. Atau dapat dinyatakan bahwa N dikali 10 menit sama dengan N dikali 3 derajat Celcius. Dengan demikian, 30 menit sama dengan 30 dikali 10 sama dengan 3 dikali 10 sama dengan 30 derajat Celcius. Pada awalnya, suhu ruangan AC adalah 40 derajat Celcius
dan turun sebesar 30 derajat Celcius, maka 40 derajat Celcius dikurang 30 derajat Celcius sama dengan 10 derajat Celcius. Selanjutnya, nomor 2. Ibu mempunyai 10 jambu, 15 jeruk, dan 20 mangga yang akan disajikan dalam beberapa piring dengan komposisi yang sama. Berapa piring yang harus disediakan ibu? Alternatif solusinya adalah masalah di atas mensyaratkan bahwa dalam setiap piring harus diisi oleh 3 macam buah, yaitu jambu, jeruk, dan mangga, dan tidak boleh tersisa. Seandainya kita membaginya dalam piring kita akan kesulitan menentukan dengan tepat banyak piring yang harus disediakan. Untuk itu, kita harus menyelesaikan secara terbalik. Kita perlu membagi setiap jenis buah ke dalam beberapa bagian dan jumlah yang sama, sehingga kita ketahui, yaitu jambu sejumlah 10 disediakan dalam 2 dikali 5 piring sama dengan 5 dikali 2 piring. Jeruk sejumlah 15 disajikan dalam 3 kali 5 piring sama dengan 5 dikali. Mangga sejumlah 20 disajikan dalam 2 dikali 10 sama dengan 4 dikali 5 sama dengan 10 dikali 2 piring. Karena banyak piring yang sama untuk setiap buah adalah 5 piring, maka diketahui bahwa penyelesaian yang tepat adalah harus 5. Yang harus disajikan di setiap piring harus diisi 2 jambu, 3 jeruk, dan 4 mangga. Nah, selanjutnya kita masuk nomor 3. Tentukanlah 2 suku berikutnya dari barisan 4, 6, 8. Alternatif solusinya, jawaban siswa mungkin 10 atau 12, namun apabila didiskusikan lebih lanjut, maka dapat mengundang jawaban 14 dan 22, yaitu dapat menjumlahkan tiap 2 suku berurut dan dapat pula jawabannya 4 dan 2 apabila berpikir menggunakan kesimetrian. Nomor 4, Andi, Ragil, dan Dodi sama-sama menggemari renang. Andi berenang setiap 4 hari sekali, Ragil berenang setiap 5 hari sekali, dan Dodi berenang setiap 7 hari sekali. Jika pada tanggal 13 Agustus 2020 mereka sama-sama berenang, tanggal berapakah mereka akan sama-sama berenang kembali? Berikut alternatif solusinya. Nah, karena Andi berenang 4 hari sekali, Ragil berenang 5 hari sekali, dan Dodi berenang setiap 7 hari sekali, maka kita dapat menyatakan dalam bentuk kelipatan persekutuan terkecil dari 4, 5, 7, yaitu Andi 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 140, 280. Ragil 5, 10, 15, 20, 25, 30, 140, 280. Dodi 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 140, 280. Karena paling cepat bertemu 140 hari, kemudian di mana bulan Agustus berjumlah 31 hari, bulan September berjumlah 30 hari, dan bulan Desember 31 hari, sehingga totalnya adalah 135 hari. Setelah dikurangi 3 hari, diperoleh bahwa sampai akhir bulan Desember adalah 150 hari. Karena paling cepat mereka bertemu 140 hari kemudian, maka mereka akan bertemu kembali pada tanggal 21 Desember 2020. Nomor 5, Arya berusia 4 tahun dan adiknya setengah dari usia Arya. Jika Arya berusia 50 tahun, berapakah setengah usia adik Arya? Alternatif solusinya adalah masalah di atas Arya dan adiknya selisih berapa tahun. Jika Arya 4 tahun, setengah dari 4 adalah 2. Jika Arya usia 50 tahun, usia adiknya adalah 48 tahun. Karena adiknya setengah dari usia Arya, maka 4 dikurang 2 sama dengan 2.
Jadi 50 dikurang 2 sama dengan 48 tahun. Jadi usia adik Arya adalah 48 tahun. Sampai di sini dulu ya pembahasan kita. Apabila ada kekurangan di dalam video saya, mohon dimaafkan dan ambil kebaikannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan tunggu video saya selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.